Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, para pemirsa yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan bulan Madrasatul Mukminin, tempat sekolah atau tempat pembenahan diri bagi setiap orang yang beriman. Maka di momen bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan momen yang sangat mulia ini untuk membenahi diri kita, untuk mengambil nilai-nilai agama, untuk menerapkan sabda dan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga seorang yang bijaksana, yang mana setiap ucapan yang beliau keluarkan, setiap kata yang beliau lontarkan itu mengandung akan nilai-nilai hikmah yang sangat besar. Salah satu dari sabda Rasulullah SAW yang sangat agung maknanya, yang sangat luar biasa isinya, yang mana apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mana di situ Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal prinsip hidup seorang mukmin. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kalian berada. Memandang tempat, tak memandang waktu, tak memandang apapun itu, kita harus senantiasa menanamkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya dimanapun itu, kapanpun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dan melihat kita. Nah, akidah kita, Allah la yuhituhu zaman walal makan, bahwa Allah itu tidak terbatasi oleh waktu maupun tempat. Kita di sini Korea ataupun para muslimin yang ada di Mekah, Madinah, di Indonesia menyembah Tuhan yang sama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuasaan, penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya itu semua sama. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan kita agar kita itu berbuat baik, ya, bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Yang pertama, kita senantiasa menanamkan nilai takwa kita dimanapun kita berada. Yang kedua, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah suatu kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan itu. Dalam artian, ketika ada orang berbuat buruk, berbuat jelek kepada kita, kita balas keburukan tersebut dengan kebaikan. Maka otomatis kalau kejelekan dibalas dengan kebaikan, maka perbuatan jelek orang itu akan hilang. Dalam artian, orang itu juga akan membalas kita dengan kebaikan yang sangat luar. Dan salah satu makna hadis ini adalah apabila kita melakukan suatu kesalahan, kita lakukan setelah kesalahan tersebut kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan yang telah kita perbuat. Contoh, mungkin kita bermaksiat, berbohong, ghibah, melihat nazar bisyahwah, melihat orang lain yang bukan mahram dengan syahwat, itu dosa. Nah, ketika melakukan suatu dosa, kita lakukan setelah untuk dalam rangka bertobat, melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Yang kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah setiap orang, perlakukanlah setiap manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan. Anas di sini, ya, kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, anas alif lamnya li istighraqil jinis, untuk mencakup semua jenis manusia, tidak memandang siapapun itu, baik itu orang Islam, orang kafir, orang Indonesia, orang Arab, orang Jawa, orang Korea, siapapun itu, perlakukan mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apa itu akhlak bagus? Apa hakikat dari akhlak yang hasan? Beliau mengatakan bahwa hakikatul khuluqul hasan badlul ma'ruf wa kafful adza, itu badlul ma'ruf, memberikan kebaikan siapapun. Kemudian kaful adza, mencegah tangan kita, mencegah diri kita dari mengganggu orang lain.
Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, memasang wajah yang ceria, masa wajah yang berseri-seri dalam artian tidak memasang wajah yang cemberut ketika menghadapi orang lain. Tiga hal ini, yaitu ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa dimanapun kita berada, kemudian membalas kejelekan dengan kebaikan, kemudian yang ketiga adalah berakhlak baik, memperlakukan semua orang dengan akhlak yang baik. Itu merupakan prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan momen madrasah, momen pembelajaran diri kita supaya menjadi yang lebih baik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.